dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Bersama Bapak Fransiskus, kita diajak untuk mendukung dan mendoakan misi Kristus di dunia ini. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Hari Minggu Misi Sedunia ke-97. Jadilah kehendak-Mu ya, bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian terkasih, selamat datang dan selamat merayakan hari Minggu. Hari ini tanggal 22 Oktober, Gereja merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Adapun tema Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas, pergi mewartakan Injil. Hari ini kita diutus oleh Yesus untuk menjadi seorang misionaris yang tugasnya adalah mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar bahwa Tuhan sungguh mencintai kita. Itulah berita misi yang harus kita wartakan kepada seluruh dunia melalui tugas-tugas kita. Hari ini sebagai misionaris Tuhan, kita diutus dari dalam altar ini ke tengah-tengah pasar kehidupan kita, agar kita mampu melaksanakan tugas menjadi pewarta kabar gembira, menjadi sebuah Injil yang hidup bagi sesama. Mengawali perayaan hari ini, mari kita mohon ampun, kita menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku saya sungguh berdosa oleh sebab
itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian terkasih, dalam perkata hari ini, mari kita persembahkan kepada Tuhan intensi doa-doa ucapan syukur yang secara pribadi kita panjatkan kepada Tuhan. Juga pada kesempatan mari kita berdoa untuk intensi-intensi dalam perkata hari ini. Kita diajak bersyukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari seorang ibu. Juga pada kesempatan ini mari kita diajak bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran putri yang kedua dari Pasutri Anastasia Jenny dan Rafael Bimantoro. Juga pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-14 dari Pasutri Lexi Agandot dan Petronella Dimus. Kita bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran yang ke-11 dari seorang anak Hilario Octavian Geraldi Darelo. Juga kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun kelahiran yang ke-13 dari anak Maria Octaviani Teresia Ruhung. Juga pada kesempatan ini mari kita berdoa bagi keselamatan jiwa saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Almarhum Kolonel Purnawirawan Purwo Widianto Willy Brodus yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Juga pada kesempatan ini mari kita mohon keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Yohanes Nurdin yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Juga pada perayaan kasih hari ini kita kedatangan tamu yang melayani perayaan Ekasti Kur pada kesempatan pagi ini, yaitu paduan suara remaja Gregorian bersama dengan Bapak Andreas Sugeng. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu mendampingi dan memberkati kami dalam tugas dan pelayanan kami di dunia dengan kasih yang tak berkesudahan. Pada hari Minggu Misi sedunia ini, kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami dalam setiap karya misi yang kami jalankan. Buatlah kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu dan melayani keagungan-Mu dengan hati yang tulus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah sabda Tuhan kepada Kores, orang yang diurapinya. Aku memegang tangan kanannya untuk menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Ia akan mendudukan raja-raja, serta membukakan pintu-pintu gerbang, sehingga tidak tertutup lagi. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada umat di Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat dan damai sejahtera bagimu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Sebab kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
hati berkobar-kobar, kaki bergegas, pergi mewartakan Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian terkasih, hari ini gereja merayakan apa yang disebut dengan Hari Minggu Misi Sedunia. Dan temanya, pergi mewartakan Injil. Hari ini kita diajak oleh seluruh gereja untuk menyadari tugas utama kita. Kita diajak oleh Yesus untuk menyadari perutusan hidup kita. Ketika kita dibaptis, ketika kita telah dilantik menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus, kita diajak untuk bersama-sama dengan Yesus untuk mewartakan misi yang diemban oleh Yesus selama hidupnya di dunia ini. Misinya itu hanya satu, yaitu menyelamatkan orang, membebaskan orang yang tertindas, menyembuhkan orang yang sakit, mewartakan kabar gembira kepada para tawanan, dan mewartakan pertobatan, pembebasan bagi orang-orang yang berdosa. Itulah misi utama Yesus ketika ia datang ke dunia ini. Dan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena pembaptisan, oleh karena sakramen-sakramen yang dirayakan oleh gereja ini, kita juga diajak oleh Yesus untuk terlibat dalam misi Bapa yang telah diemban oleh Yesus sampai ia harus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib itu. Itulah tugas misi Yesus. Dan orang-orang yang menjalankan misi, orang-orang yang bekerja untuk misi itu, orang-orangnya itu disebut sebagai misionaris. Nah, misionaris, kata misionaris itu adalah orang yang diutus keluar menjadi misionaris. Dan misionaris dalam gereja Katolik itu tidak hanya menjadi milik klerus atau orang-orang yang berpakaian jubah, mereka yang menerima sakramen tabisan atau mereka yang tertabis. Tetapi misionaris itu juga diperuntukkan bagi kita, para umat sekalian yang tidak menerima rahmat tabisan tetapi yang terbaptis. Kita semua diutus oleh Tuhan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, khususnya hari ini, kita diutus untuk menjalankan misi Yesus menyelamatkan dunia itu. Dari tengah-tengah altar, dari dalam altar ini menuju ke tengah-tengah pasar, kehidupan nyata, kehidupan praktis, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik kita. Itulah tengah-tengah pasar di mana kita menjadi misionaris di tempat itu. Saudara-saudariku sekalian terkasih di dalam Kristus Tuhan, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita menyadarkan komitmen panggilan kita menjadi seorang misionaris ini ketika gereja merayakan Hari Minggu Misi Sedunia hari ini. Beberapa tahun yang lalu, Komsos Keuskupan Semarang memproduksi sebuah film namanya Sugio. Film Sugio itu diambil dari Uskup Pribumi pertama, Monsignor Alberto Sugio Pranoto, Uskup Agung Semarang. Ia juga karena perjuangannya ia menjadi pahlawan nasional. Dan ia membuat film Sugio ini ingin mengisahkan kepada kita
apa yang seharusnya. Bagaimana orang Katolik itu menjadi misionaris di tengah-tengah bumi rakyat Indonesia itu. Ada satu kalimat yang menjadi kunci dari film Sugio itu. Film itu beberapa tahun lalu sempat diputar di bioskop-bioskop dan kita mungkin masih bisa menikmati di YouTube. Satu ajakan pastoral dan kenabian yang disampaikan oleh Monsinyur Sugia Pranoto itu adalah kita menjadi misionaris Katolik dengan menjadi orang yang memiliki 100% orang Katolik, tetapi juga 100% untuk warga negara Indonesia. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh film itu. Menjadi orang Katolik sejati, menjadi pengikut Yesus, menjadi misionaris yang diutus oleh Yesus, harus mampu menjalankan misi itu. Menjadi orang yang 100% Katolik, tetapi juga yang menjadi 100% warga negara Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saudariku sekalian terkasih, Injil hari ini sangat kontekstual dengan apa yang menjadi pesan dari Bapak Paus Fransiskus dalam ajakannya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Inilah jawaban Yesus ketika ia ditanya oleh para murid bersama dengan orang-orang Herodian yang bertanya, "Guru, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Saudara-saudariku sekalian terkasih, ketika Yesus masih hidup di dunia, di Israel, Tuhan Yesus itu sangat mencintai bangsanya sendiri. Ia sangat mencintai tanah airnya. Dan inilah memang salah satu misi Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ia tidak ingin tanah airnya dirusak oleh generasi yang korup, yang diakibatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Maka Yesus memberikan teladan bagaimana ia menjadi pribadi yang 100% mencintai Bapaknya, melaksanakan tugas Bapaknya, sampai ia wafat di atas kayu salib itu. Tetapi ia juga membina, ia juga mengajar para muridnya, supaya para muridnya tahu dengan baik, menjadi warga negara yang baik. Tidak cukup kita menjadi warga gereja yang baik, tetapi kita tidak berkontribusi, kita tidak ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Karena dua-duanya itu memang harus berjalan, dua-duanya itu harus sejalan dengan baik. Hari ini kita diutus oleh Yesus untuk menjadi misionaris-misionaris itu. Dari dalam altar, di tengah-tengah altar gereja ini, kita diutus untuk pergi ke tengah-tengah pasar, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan kultur budaya kita, di mana kita berada. Entah tugas kita menjadi seorang pengusaha, entah tugas kita menjadi seorang guru, pengajar, entah tugas kita menjadi abdi masyarakat, entah tugas kita masih menjadi anak-anak sekolah,
Kita diutus oleh Yesus untuk menjadi misionaris itu. Hari ini kita bergembira, kita kedatangan ini grup paduan suara Gregorian remaja. Ya. Ini yang akan menjadi salah satu peserta dari Keuskupan Denpasar yang akan mengikuti Pesparani di Jakarta minggu depan ya Pak Andreas ya. Ya. Mereka ingin sebelum mereka berlomba ya, dalam ajang Pesparani itu, mereka datang ke Paroki Santo Petrus ini untuk memberikan apa yang mereka miliki, yang telah mereka latih, yang telah mereka miliki untuk saya yakin mereka bisa menjadi peserta yang bisa memenangkan perlombaan yang akan diadakan itu bersama dengan umat ya. Umat Santo Petrus ada 14 orang ya yang akan mengikuti itu gelar Pesparani Katolik di Jakarta itu. Mereka dengan caranya, kelompok paduan suara ini dengan caranya juga telah menjadi misionaris. Dengan ya, sebelum mereka menjadi misionaris ke tengah-tengah pasar, mereka menjadi misionaris di tengah altar dulu. Maka semangat inilah yang ingin saya sebagai pastor paroki mengajak umat Paroki Santo Petrus untuk ya belajar. Memang tidak susah, tetapi juga tidak gampang juga. Ya. Latihan nyanyi untuk setiap minggu bisa tampil di sini nih. Tahun lalu ketika kita sudah menjalankan liturgi yang baru, sosialisasi liturgi yang baru di tempat ini, saya mengajak umat, ayo KOR KBG itu yang melayani KOR di gereja, jangan hanya lingkungan hanya 8 lingkungan, nanti baru 2 minggu, 3 minggu sudah dapat lagi, karena hanya 8 lingkungan, sementara kita Sabtu Minggu bisa 3 kali. Tetapi ternyata memang tidak gampang. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjadi misionaris keluar, jadilah misionaris di dalam keluarga kita dulu, di dalam paroki kita, di dalam KBG kita, di dalam lingkungan kita. Dalam bahasa Latin ada istilah yang sangat bagus untuk menggambarkan ya agungnya perayaan liturgi dalam gereja Katolik. Bene cantare bis orare. Menyanyi yang baik itu nilainya 2 kali nilai doa. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyanyi itu nilainya di hadapan Tuhan itu sudah 2 kali doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudara-saudariku sekalian terkasih, saya mengajak umat Paroki Santo Petrus Denpasar untuk menyadari tugas panggilan menjadi misionaris ini. Mulai hal-hal yang kecil dulu yang mampu kita berikan, yang mampu kita jalankan untuk menghidupkan paroki ini menjadi semakin hidup, menjadi semakin memiliki wajah. Oh, gereja Paroki Santo Petrus yang sudah berumur tahun ini 36 tahun itu memang punya kekasan. Apalagi kalau Tuhan mengendaki sebentar lagi kita akan membangun kawasan gereja pastoran ini. Saudara-saudariku sekalian terkasih, saya yakin kalau Bapak Ibu sungguh telah menerima berkat Tuhan melalui altar ini, maka berkat Tuhan akan semakin melimpah kita terima di tengah-tengah pasar kehidupan kita. Saya yakin dan saya percaya itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian terkasih, mari dalam perayaan Ekaristi hari ini kita menyadari tugas dan panggilan kita untuk menjadi misionaris-misionaris Tuhan di dalam hari raya, hari Minggu misi sedunia ini. Hanya dengan demikian, kalau kita sudah menyadari tugas
panggilan, perutusan, dan kita sudah menerima rahmat dan berkat dari altar ini, maka saya yakin kita akan mampu menjadi orang-orang yang siap berjuang di tengah-tengah pasar kehidupan ekonomi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ada begitu banyak kegiatan yang dibuat sepanjang tahun ini di Paroki Santo Petrus. Ini semua dimaksudkan, punya tujuan, punya misi, agar umat semakin menyadari cinta Tuhan yang tidak terbatas itu, yang akan memampukan kita, akan menyentuh kita, supaya kita menjadi semakin berani, berkobar-kobar, untuk sesuai dengan pesan Bapak Paus hari ini, untuk mewartakan kabar gembira, kabar Injil, kabar sukacita itu. Kemarin saya memberkati ada 2 pasang perkawinan, calon pasang, ada 2 pasang perkawinan di tempat ini. Saya mengatakan bagaimana keluarga-keluarga Katolik itu, keluarga-keluarga Katolik dewasa ini mampu mewartakan Injil. Saya katakan kepada mereka, Yesus sang guru cinta kasih, dia adalah seorang misionaris sejati, ia adalah seorang pewarta Injil sejati. Dan ia menyampaikan sabda yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kasih. Perintah baru adalah kasih. Kalau keluarga-keluarga Katolik yang ada di seluruh dunia ini mampu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Kristus kepada kita, yaitu mengasihi, maka saya yakin di sanalah kita sudah menjadi misionaris-misionaris sejati di dalam keluarga kita itu. Hanya terkadang kita itu menjadi misionaris itu kan setengah-setengah ya. Yesus mengatakan, kasihlah sesama manusia, kasihlah Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita mengasihi dengan setengah kekuatan kita. Kasihlah sesama manusia dengan seluruh jiwamu, dengan seluruh akal budimu, dengan seluruh tenagamu dan jiwa ragamu. Saudara-saudaraku sekalian terkasih, inilah modal kita menjadi seorang misionaris di tengah-tengah keluarga. Pesan ini saya sampaikan kemarin kepada 2 pasangan mempelai itu. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita hari ini dikuatkan oleh Tuhan untuk menyadari tugas-tugas panggilan kita menjadi misionaris itu, dan Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kita, agar kita mampu menjadi terang dunia, membawa misi Tuhan bagi dunia melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui kualitas-kualitas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudariku sekalian terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doa kredo.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab melalui Yesus Putramu, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk memanjatkan doa-doa kepadamu. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga cinta kasih umat beriman menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, sinarkanlah cahaya-Mu agar gereja dan negara dapat bekerja sama, bantu-membantu dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari keluarga mereka, ya Bapa, dampingilah kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga dengan mengutus seseorang yang sanggup menenangkan hati yang kesal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga ingin menyampaikan intensi permohonan dan ucapan syukur. Syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali salam Maria dari seorang ibu. Kiranya berkah dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai ibu ini dan keluarganya. Juga mari kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun kelahiran putri kedua dari Pak Sutri, Anastasia Jenny dan Rafael Bimantoro. Juga kami bersyukur kepadamu atas hari ulang tahun perkawinan ke-14 dari Pak Sutri Lexi Agando dan Petronella Dimus. Syukur atas hari ulang tahun kelahiran yang ke-11 dari Hilario Octaviani Geraldi Darello. Syukur atas hari ulang tahun kelahiran ke-13 dari anak Maria Octaviani Teresia Ruhung. Tuhan, limpahkanlah rahmat dan berkat, usia panjang, keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun ini. Juga Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Almarhum Kolonel Purnawirawan Purwowidianto yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Saudara Yohanes Nurdin yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Dan kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Maria Magdalena Nijoyanti yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun lalu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami. Cita-cita kami akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia. Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami mengabdi Engkau tanpa syarat, tanpa pamrih, tetapi tulus ikhlas. Semoga kami Kau sucikan dan Kau beri semangat baru berkat perayaan misteri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu. Lalu Ia memberikannya piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan biala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pangantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pangantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan Saudara-saudariku sekalian terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, misionaris sejati kita, hari ini mengutus kita untuk meneladani, untuk melaksanakan tugas Yesus, untuk menjadi misionaris yang diutus oleh Yesus dari tengah-tengah altar ini menuju ke tengah-tengah pasar,
agar kita mampu menjadi duta-duta damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang penuh dengan peperangan, perpecahan, dan kebencian. Di sanalah kita diutus oleh Yesus untuk mewartakan Injil, menjadi pewarta kabar gembira kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memberitukan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudariku sekalian, inilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh Kristus. Karena
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat berulang kali menghayati misteri perayaan suci ini, menjadi putra-putrimu menjadi semakin baik. Bantulah kami dengan rahmat-Mu dalam kehidupan rohani dan jasmani, untuk menjadi pewarta kabar sukacita dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pengumuman. Selamat pagi. Mari kita mendengar pengumuman paroki Minggu Biasa ke-29 dari seksi liturgi. Petugas liturgi pekan depan, petugas kerja bakti dan menghias altar minggu depan, lingkungan Santo Petrus. Sabtu 28 Oktober jam 6 sore, misa pertama, Minggu Biasa ke-30, Koordinator Komunitas ME. Minggu 29 Oktober jam 8 pagi, misa kedua, Minggu Biasa ke-30, Koordinator Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Minggu 29 Oktober jam 6 sore, misa ditiadakan karena ada acara pengundian kupon berhadiah. Petugas liturgi lainnya, organis, misdinar, dan prodiakon sesuai jadwalnya masing-masing. Dari Sekretariat Paroki, baptis bayi dan anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 November 2023 jam 4 sore di ruang gereja. Pembinaan orang tua baptis dan wali baptis akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 November 2023 jam 7 malam di ruang gereja. Dari Panitia Pembangunan, pengundian kupon berhadiah untuk penggalian dana pembangunan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 mulai jam 11 siang. Panitia mengundang umat yang membeli kupon untuk berkenan hadir menyaksikan pengundian. Pengumuman pernikahan. Diumumkan untuk pertama kalinya, pasangan Benediktus Tamjema, putra dari Bapak Laurentius Jema almarhum, dan Ibu Maria Nur Rodriguez almarhum, dengan Maria Marcelina Jujur, putri dari Bapak Mikael Hasa almarhum, dan Ibu Yulita Kurniadia, keduanya dari lingkungan Santo Dominikus. Pasangan Bona Tesar Perdana, putra dari Bapak Rudi dan Ibu Riris Mayagati dari Jakarta, dengan Rizka Marcelina Manuputi, putri dari Bapak Rudi Manuputi almarhum, dan Ibu Irene Victoria Bowiling dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Pasangan Samuel Vivardianto, putra dari Bapak Aloysius Suvarmin dan Ibu Endang Verdiningsi dari lingkungan Santo Bartolomeus, dengan Brigita Olivia, putri dari Bapak Aji bin Sud dan Ibu Elvira Neti Upik dari Paroki Santo Pius X Bengkayang. Pasangan Herlanus Watu, putra dari Bapak Yosep Lomes
dan Ibu Maria Ondi dengan Skolastika Febriani Kolong, putri dari Bapak Petrus Ado dan Ibu Cornelia Malang, keduanya dari lingkungan Yohanes Pembaptis. Diumumkan untuk kedua kalinya, pasangan Yohanes Runggat, putra dari Bapak Clemens Ugat dan Ibu Agnes Edes, dengan Maria Philip Ferawati Lusut, putri dari Bapak Rovinus Mus almarhum dan Ibu Adriana Hadibusu, keduanya dari lingkungan Santa Faustina. Diumumkan untuk ketiga kalinya, pasangan Justinus Sones, putra dari Bapak Hubertus Sambung dan Ibu Petronella Nung, dengan Mas Tiana Himbun, putri dari Bapak Hubertus Lahat dan Ibu Clara Biwan, keduanya dari lingkungan Santo Yohanes ke-23. Pasangan Laurentius Deri Jaya, putra dari Bapak Gradus Lapur dan Ibu Justina Tima, dengan Angelina Nurani, putri dari Bapak Salesius Tambuk dan Ibu Herminildis Badus, keduanya dari lingkungan Santa Faustina. Pasangan Yosep Dosi Tangga, putra dari Bapak Thomas Tangga dan Ibu Lodovika Longa, dengan Maria Kurniawati Jahanu, putri dari Bapak Blasius Jahanu dan Ibu Justina Soliman, keduanya dari lingkungan Santo Petrus. Pasangan Oskardus Mbajo, putra dari Bapak Gabriel Gare dan Ibu Teresia Wunu, dengan Maria Yunita Mani, putri dari Bapak Adrianus Kaki almarhum dan Ibu Martina Ndoi, keduanya dari lingkungan Santo Antonius. Pasangan Arthur Bima Hendrawan, putra dari Bapak Anak Agung Ngurah Jaya dan Ibu Santi Modesta dari lingkungan Santo Antonius, dengan Veronica Engenia Jessica, putri dari Bapak Edi Wiono dan Ibu Rieni Ratnawati dari Paroki Santo Albertus Malang. Pasangan Martinus Wanggur, putra dari Bapak Ignatius Harut dan Ibu Lucia Masung, dengan Lucia Lapsari Bamur, putri dari Bapak Yosef Lulus dan Ibu Melina Rindu, keduanya dari lingkungan Santa Faustina. Umat yang mengetahui halangan rencana pernikahan tersebut di atas supaya melapor kepada pastor paroki. Laporan keuangan paroki minggu lalu. Kolekte minggu lalu, kolekte umum Rp5.761.300. Kolekte pembangunan Rp5.553.700. Total kolekte minggu ini Rp11.315.000. Sumbangan pembangunan gereja dari Ibu Helena Rp250.000, dari NN Rp200.000, dari Ibu Endang Veroningsi lingkungan Bartolomeus Rp1.000.000, dari hasil basar kerasulan wanita Rp482.000, dari Bapak Agung Rp500.000,
dari NN Rp500.000, dari NN Rp5 juta, dari Bapak Frans Tanjung Rp1 juta. Total sumbangan pembangunan gereja Rp7.932.000. Ucapan terima kasih kepada Romo Martanto yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus pada hari ini, dan juga kepada petugas liturgi hari ini, Kor, Lektor, Pemasmur, Misdinar, Prodiakon Multimedia, Tatip, Dekorasi, dan petugas lainnya. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian, semoga Tuhan memberkati kita. Para saudariku sekalian terkasih, saya ingin menambah pengumuman yang sangat panjang supaya lebih pendek lagi. Supaya tidak ngantuk jadinya. Yang pertama, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok Paduan Suara Gamaliel Sonora, Paduan Suara Gregorian Remaja Gamaliel Sonora ya. Oh, tidak pakai Gamaliel Sonora. Atas pelayanannya dalam perayaan hari Minggu Misi ini. Semoga semangat bernyanyi, berlatih kur untuk Tuhan ini menyemangati umat kami di paroki Santo Petrus ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hari Minggu Misi ini, minggu lalu saya akan bercerita Bapak Ibu, minggu lalu saya bersama dengan lingkungan Yohanes 23 itu mengadakan acara ngopi bareng di lingkungan Santo Yohanes 23. Ya, acara ini sangat bagus, seperti biasa menjadi kegiatan pastor paroki dan umat saling bertanya jawab. Romo bertanya, umat menjawab, umat bertanya, Romo menjawab. Ya. Disepakati bahwa dalam konteks hari Minggu Misi ini, pastor paroki, ketua lingkungan, ketua KBG ingin membantu umat yang masih ada dalam kesulitan atau belum menyelesaikan masalah keluarga, ya, akan dibantu secepatnya diselesaikan supaya anak-anak yang dilahirkan dari pasangan keluarga tidak ada halangan untuk dipermandikan, dan juga ada pasangan-pasangan yang belum bisa menerima komuni oleh karena halangan perkawinan akan segera diselesaikan. Semoga para ketua lingkungan, para ketua KBG membantu, saya juga akan membantu supaya dari tengah-tengah altar inilah ya kita berusaha untuk menjalankan misi Yesus untuk membereskan atau menyelesaikan masalah-masalah kaitannya dengan perkawinan. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, dalam minggu ini bersama dengan panitia pembangunan, ya, saya sendiri akan pergi ke Jakarta untuk berusaha untuk melobi atau minta bantuan Keuskupan Agung Jakarta untuk penggalian dana. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Semoga penggalian dana yang akan dilaksanakan ini berhasil dengan baik. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan ya, sedikit apa yang dimiliki untuk pembangunan gereja ini. Semoga semangat untuk memberi. Ini bagian dari tugas kita menjadi misionaris tadi. Ya, sebelum kita menjadi misionaris keluarga kita, keluarga paroki kita, mari kita menjadi misionaris di dalam keluarga kita, di dalam paroki kita, di dalam lingkungan kita. Maka pada kesempatan ini mari saya sebagai pastor paroki menyampaikan ucapan terima kasih itu. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi pada pagi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, hidup dan karya kita diberkati senantiasa oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi pada kesempatan siang hari ini sudah selesai.